penting untuk disebutkan beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sempat diisyaratkan bahwa di antara amalan yang disyariatkan pada hari-hari ini terkhusus bagi yang berkehendak atau telah berniat melakukan dzabhul udhiyah, penyembelihan kurban, hewan kurban, adalah dilarangnya untuk memotong kuku, rambut kepala, kumis dan yang semisalnya. Karena hadis yang ma'ruf dalam hal ini, idza dakhala al-'ashru fala yamassanna ay man arada an yudhhi fala yamassanna min dhufrihi aw sya'rihi aw basharihi syai'a. Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka bagi barang siapa yang berniat berkehendak menyembelih kurban, maka hendaknya tidak memotong rambutnya atau kukunya atau bagian dari kulitnya. Nah, sedikit pun. Di antara yang sering ditanyakan, apa hukum permasalahan ini? Sebagian ulama menyatakan makruh untuk dipotong, sebagiannya menyatakan haram. Masing-masingnya menyebutkan adillah. Wallahu ta'ala alam. Yang lebih saya yakini bahwa al-asl fin nahi annahu lit-tahrim. Hukum asal dalil yang berredaksi larangan adalah haram. Sehingga dengan itu, barang siapa yang memotong kukunya dengan sengaja bagi yang ingin menyembelih seekor hewan kurban atau menyembelih hewan kurban, maka dia berdosa bagi yang sengaja. Nah, pertanyaan berikutnya, bagi yang sengaja melakukan, apakah ada kafarah? Jawabannya, tidak ada kafarah, selain dia harus bertaubat kepada Allah, beristighfar atas pelanggaran yang dia lakukan. Pertanyaan ketiga terkait dengan permasalahan ini, apakah keluarga dari seorang yang hendak menyembelih kurban juga dilarang memotong kuku dan seterusnya, anak-anaknya, istrinya, atau kalau di rumah itu ada orang tua yang di bawah nafkah dia, apakah juga berlaku dilarang atas mereka untuk memotong kuku dan yang semisalnya? Jawabannya tidak. Hukum ini hanya berlaku bagi man arada ayyudhhi, bagi barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban. Nah, apakah hukum yang keempat? Hukum ini hanya berlaku apabila hewan kurban itu sudah berhasil dibeli, atau dia telah punya, mungkin karena dia beternak sejak sebelumnya, ataukah cukup dengan sebatas niat, azm, keinginan dan kehendak? Jawabannya adalah yang kedua atau yang terakhir, yaitu sebatas niat yang sungguh-sungguh memang berniat, walaupun dia baru berhasil membeli hewan kurban pada hari ke-8 misalkan, atau hari ke-9 Dzulhijjah, maka sejak awal hari pertama bulan Dzulhijjah dia telah dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, bagaimana apabila ada seseorang memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban? Apakah dia terkenai hukum, maksudnya hukum larangan memotong kuku dan seterusnya? La.
tidak terkena hukum. Ya, itu bukan niat namanya, cita-cita. Ya, cita-cita bukan niat. Niat itu memang dia ada kemampuan, ya, kemudian memang berniat untuk menyembelih hewan kurban dengan rincian yang tadi sudah disebutkan. Nah, barakallahu fiik. Apabila ada seorang anak ingin berkurban, tetapi uang pembelian hewan kurban itu hasil pemberian dari ayahnya atau orang tuanya, apakah anak tersebut juga berlaku baginya larangan memotong kuku, rambut dan yang lainnya? Nah, berlaku. Misalkan di antara tulab ada yang diberi oleh orang ayahnya, ya, uang untuk membeli hewan kurban dipotong di ma'had misalkan, maka berlaku hukum itu bagi dia. Dilarang memotong kuku dan yang lainnya tadi. Nah, bulu ketiak dan seterusnya. Nah, kumis, ya, dilarang. Atau ada kulit, ya, diginikan kulit kaki, itu juga nggak boleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis bahwa dilarang bagi yang hendak berkorban, menyembelih hewan kurban, untuk memotong kulitnya. Pertanyaannya, kalau memotong mata ikan, tahu mata ikan ada di kaki, ya, telapak kaki sering muncul, atau benjolan-benjolan lainnya yang muncul sejenis penyakit kulit, apakah termasuk yang dilarang? Jawabannya, jika hal-hal tersebut tidak mengganggu pada saat itu, maka jangan dipotong. Jika hal-hal tersebut tidak mengganggu dia berjalan, tidak sakit karenanya, ya, maka jangan dipotong. Tapi apabila mengganggu pada saat itu, mengganggu berjalannya dia, mengganggu duduknya dan seterusnya, maka yang seperti ini boleh dipotong karena itu mengganggu dan terhitung sebagai penyakit. Nah, barakallahu fikum.